sebelum saya memulai tentang kebutuhan dasar manusia, mungkin kita ice breaking sedikit, bisa Bapak Ibu? Boleh. Bisa? Oke, nah mungkin semuanya boleh maju di depan sini. Namanya adalah menangkap Eli. Jadi ice breakingnya namanya menangkap Eli. Oke, boleh semuanya ke depan. Jadi kita mau tangkap yang namanya Eli ini. Eli bisa. Ya, oke, silakan. Eli anjing. Oke, bisa? Oke. Nama anjing ini. Oke, lihat semua ke depan. Ini Eli ya. Jadi ini cluenya itu menangkap Eli. Eli. Ya, jadi tangan kanan Bapak Ibu di atas. Kemudian tangan kirinya telunjuk begini, tunjuk. Tangan kanannya di atas, tangan kirinya pakai telunjuk masing-masing ya. Oke. Jadi ketika saya bilang ada nama Eli, berarti tangkap teman sebelah. Tangkap ini telunjuk lagi ya. Setiap ada kata Eli. Jadi setiap kali saya bilang ada kata Eli, Bapak Ibu tangkap telunjuknya teman di samping kanan atau kiri Bapak Ibu. Oke, sampai sini bisa? Bertanya kita kan bisa menghindar. Oke. Satu kali Intinya menangkap Eli. Jadi Ibu mau menghindar, kita tangkap saja itu Eli. Eli ya. Oke, siap. Paham sampai sini paham? Oke. Ada sebuah desa terpencil, hiduplah keluarga yang sangat rukun. Nah, keluarga ini mempunyai 4 orang anak kembar. 4 orang anak kembar. Ella, Eli. Ini tangan begitu. Dia tidak mau Eli ditangkap ya Pak. Dia tetap. Oke, lanjut ya. Pada suatu ketika dalam keluarga yang rukun ini, si Ella mau cari kerja, jadi dia merantau ke luar negeri. Maka apa yang dirasakan Eli? Oke, tepuk tangan untuk bersama. Silakan dulu ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kembali isi air sa ko lempar di belakang kok ketong terima. kita masuk di materi yang tidak kalah penting dan ini hal yang mendasar dalam diri murid-murid kita ya. Dan pasti kita semua juga memiliki yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia ini memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usahanya terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Jadi kita akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Oke, berikut. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi mungkin ada kebutuhan lain, tapi dasarnya ada 5 kebutuhan yang kita harus penuhi. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, pasti ya kita harus bertahan hidup ya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak bertahan hidup, bagaimana kelanjutannya ya? Jadi kita punya kebutuhan yaitu bertahan hidup dengan apa? Dengan makan, minum. Primer, sekunder itu ya. Kita makan, pakai, kemudian harus memiliki tempat tinggal. Kita juga harus memiliki keamanan dan pastinya kita juga punya rasa diri untuk menjaga kita punya keselamatan. Jadi itu yang pertama, itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita tidak makan 1 hari masih bisa hidup? Masih ya? Masih. 1 minggu tidak makan? Mati pasti UGD. Kemudian kalau kita tidak ada tempat tinggal pada saat hujan panas seperti ini, kalau kita tidak ada tempat berlindung, bagaimana kita punya keadaan?
merana ya, pasti kita tidak bisa bertahan. Oke, yang berikut itu kebutuhan yang harus kita penuhi yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Sampai sini Bu, kurang kasih sayang. Jadi mungkin ya Bapak Ibu guru jomblo ya kurang kasih sayang. Iya. Beku nona di sana. Jadi yang kedua itu juga kebutuhan dasar ya Bapak, jadi wajib dipenuhi. Jadi yang tadinya belum beri rasa kasih sayang, tolong dicari seseorang itu untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima. Kemudian kita juga butuh orang peduli kita. Kemudian kita juga butuh untuk berbagi. Kemudian kita juga butuh kerjasama. Kita juga butuh menjadi bagian dalam kelompok. Jadi itu untuk kasih sayang dan diterima. Jadi kita juga mengharapkan bahwa kita ini butuh namanya rasa kasih sayang dan diterima di mana saja ketika kita berada. Kemudian kebutuhan yang ketiga yang harus dipenuhi yaitu penguasaan. Apa di sini yang berkuasa? Tidak ada Bu. Jadi kita orang bebek semua yang hari ini ya. Jadi penguasaan, tapi pada dasarnya kita memiliki ini kebutuhan ya, tanpa disadari kita punya ini kebutuhan ini, yaitu yang harus kita penuhi juga, yaitu kebutuhan mengenai penguasaan, yaitu mungkin harga diri. Kemudian keinginan kita untuk dianggap, pastinya ya, ketika kita berpendapat pasti saya juga mau dianggap. Kemudian memimpin, kita juga punya kebutuhan untuk memimpin. Kemudian kebutuhan lagi berprestasi, pastinya kita juga mau untuk dianggap, pastinya harus berprestasi. Kemudian kebutuhan yang berikut yaitu diakui, prestasi kita diakui. Kemudian yang berikut kita juga penguasaan itu salah satunya didengar. Ada yang bilang lu cukup dengar sa, beta senang. Oh iya. Oke, itu jadi pendengar, tidak apa-apa, itu beta senang. Oke. Amin. Oke, yang berikut itu kebutuhan dasar kebebasan. Freedom ya Mama? Ya, Freedom ya, jadi kita juga butuh kebebasan. Terkadang kita butuh Bapak Ibu guru, pasti kita butuh kebebasan. Walaupun sudah ada anak, ada suami, tapi kita juga butuh kebebasan. Sama halnya suami baru. Sama halnya juga dengan murid-murid kita ya, juga butuh yang namanya kebebasan. Di sini kebebasan itu mandiri. Kemudian memiliki pilihan, jadi hidup itu pilihan. Jadi mencoba hal yang baru, yang punya jiwa-jiwa adventure, mungkin dia mau hal-hal yang baru, mengalami pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah dia lakukan. Itu termasuk dalam kebebasan. Kemudian tiba-tiba menghilang, oh ada mendaki gunung di sana. Tiba-tiba menghilang, oh ada di pulau sini. Kemudian yang berikut kebebasan itu dia mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu kesenangan. Jadi kita semua pastinya ada rasa senang dalam diri kita masing-masing, menginginkan kita juga senang. Jadi misalnya kita bermain. Jadi dalam pendidikan anak-anak itu masih diibaratkan harus punya, masih bermain ya. Anak-anak di lingkungan sekolah baik di tingkat TK, SD, SMP maupun di lingkup SMA SMK, namanya anak-anak pasti jiwa-jiwa bermainnya masih ada. Kemudian humor. Pasti kita orang Kupang bilang main gila. Jadi kita punya rasa humor. Kemudian kita juga antusias. Dalam segala satu kita juga harus antusias. Kemudian yang berikut tertawa. Tapi sih tidak pernah ketawa. Ibu Ria, Ibu Ari mungkin tidak pernah ketawa. Oh, pakai tidak pernah ketawa. Saya foto dulu buat dia ketawa. Jadi inilah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi kita sudah belajar tentang budaya positif tadi. Jadi ada motivasi intrinsik, ada juga motivasi ekstrinsik. Nah, kenapa siswa-siswa itu bisa melanggar aturan yang sudah kita buat dengan keyakinan-keyakinan keras yang kita sudah buat? Pasti salah satu kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Contohnya, misalnya saya mengajar kimia, terus kalau salah satu anak dia makan dalam kelas, menurut Bapak Ibu sama ada tidak? Saya jelaskan, kita rumus kimia panjang lebar, dia makan di sana. Jadi menurut Ibu saya marah atau tidak? Bisa marah ya. Bisa. Nah, ketika kita marah tapi tidak melakukan budaya positif yang kita sudah laksanakan tadi, posisi-posisi guru yang tadi 5 posisi guru yang idealnya yaitu kita sebagai manajer. Jadi idealnya itu kalau bisa kita sebagai manajer. Kalau mau turun pun turun jadi pemantau.
Jadi itu yang kami belajar bahwa posisi 5 posisi kontrol itu paling ideal yang harus dan marilah kita belajar bersama-sama menjadi guru yang ideal, yaitu sebagai manajer, jadi sebagai pendengar, dengarnya dari hati ke hati sehingga penyelesaian masalahnya lebih bagus sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar anak-anak ini bisa dipenuhi. Kemudian dari kembali ke tadi bahwa saya pasti akan marah kalau saya Yani memang pasti marah ya. Oh kenapa lu makan? Tapi kita tidak cari tahu kenapa dia makan ketika jam pelajaran saya. Jadi ini mungkin kebutuhannya yaitu makan tadi. Mungkin tadi dari rumah lupa makan. Jadi sulap kelaparan, mah nanti kambuh, akhirnya dia makan. Jadi sebenarnya hal-hal kecil-kecil ini kalau kita sama-sama berbagi dengan materi-materi yang kami sudah bagikan dan kita sama-sama kerjasama, kita kolaborasi, pastinya hal-hal negatif itu pasti akan mengecil. Hal-hal positif yang akan semakin kita tampakkan, kita tunjukkan atau kita tonjolkan dengan semua yang tadi sudah dibuat keyakinan kelas, dengan kita sudah mengetahui bahwa oh, anak-anak ini butuh bertahan hidup, oh dia tidak makan di sekolah. Kemudian anak-anak ketika pelajaran bahasa Inggris dia tidur-tiduran, dia malas-malas, tidak listening, dia tidak dengar, reading dia tidak mau buat, writing dia tidak mau tulis dan lain sebagainya. Oh padahal dia mau diterima, dia mau berbagi, dia mau dipeduli. Oh ibu ini sampai peduli saya, oh jadi mulai cari-cari perhatian sudah. Terkadang anak-anak sekarang itu mencari-cari perhatian. Jadi mereka kebanyakan dan mungkin di dalam rumah tangga mereka kurang perhatian, mereka bawalah sudah ke kelas. Akhirnya mulailah kita kan sebagai orang tua kedua, mereka mungkin anggap seperti itu, akhirnya mereka mulai cari-cari perhatian. Jadi itulah kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus kita ketahui dari diri murid-murid kita petakan murid-murid kita sehingga ketika dalam pembelajaran, kemudian dalam penyelesaiannya juga kita bisa menyelesaikan ke arah yang positif. Jangan buat menjadi anak-anak menjadi pendendam, cengkak dengan kita, tiba-tiba kita ban motor pecah, tiba-tiba kita punya helm pecah, itu mungkin ada hal-hal yang kita ganggu, kita tidak penuhi mereka punya kebutuhan ini, sehingga mereka menjadi benci kepada kita. Mungkin ini menyangkut kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, baik diri kita sebagai guru maupun sebagai murid. Oke, yang berikut ini saya akan membawa tentang restitusi atau segitiga restitusi. Jadi kita sudah tahu posisi kontrol guru ada 5 dan kita bilang idealnya itu di manajer. Kita bisa turun satu tingkat yaitu sebagai pemantau. Janganlah kita mengurangilah sebagai penghukum, mengurangilah sebagai pembuat merasa bersalah, dan mengurangilah membuat teman sebagai teman. Jadi sini pengertian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini dibilang kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki. Jadi di sini yang mau menyelesaikan masalah ini kira-kira menurut Bapak Ibu guru, murid atau guru yang mau menyelesaikan masalah ini. Ketika dong membuat kesalahan, misalnya tadi makan, kemudian tadi tidak mendengarkan pembelajaran bahasa Inggris, tidur-tiduran. Menurut Bapak Ibu guru yang harus menyelesaikan masalah ini apakah guru atau murid tersebut? Murid ya. Jadi kita mengharapkan bahwa yang menyelesaikan masalah ini bukan guru, tapi kita menuntun mereka supaya mereka yang menyelesaikan masalah mereka sendiri ke arah yang lebih positif. Kemudian sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Kenapa bilang kembali kepada kelompok mereka? Jadi ketika kalau berbuat salah dan saya langsung tegur di satu kelas, pasti mereka juga anggap sudah tidak dianggap lagi. Mereka merasa dikucilkan. Ibu sudah mengucilkan saya. Akhirnya kalau mereka mau kembali ke mereka pun kelompok, mereka sudah tidak pede lagi. Oh ibu sudah bilang saya tidak bisa nih. Oh kali 2 kali 3 sudah bisa, bilang lu ini sudah bisa. Nah akhirnya mereka mau kembali ke kelompok mereka mulai malu dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin juga mereka bisa dibully, lu ini kali itu susah bisa. Pertanyaan kecil selalu tidak bisa. Akhirnya mereka mau kembali ke kelompoknya, mulai menjaga jarak dengan teman-temannya. Jadi ini yang kita mau buat dalam bentuk restitusi kepada murid-murid kita dalam penyelesaian. Kemudian dengan karakter yang lebih kuat, artinya bahwa ketika kita sudah tahu hal-hal positif, berarti karakter mereka yang tadinya mungkin buruk, kita arahkan mereka pastinya akan ke arah yang lebih baik. Ya dalam penyelesaian masalah mereka sendiri yang tahu, oh salah, saya salah. Jadi ketika mereka menemukan masalah sendiri, mereka yang selesaikan sendiri, artinya karakter mereka lebih kuat. Yang berikut, nah
Jadi menurut Bapak Ibu guru, kalau sudah ada keyakinan, apakah semua ini bisa dilanggar? Bisa. Bisa ya? Bisa kan? Bisa. Jadi kita sudah di 5 keyakinan kelas, pasti namanya manusia ya, pasti akan ditelan. Nah, untuk tidak dilanggar ada satu hal itu namanya segitiga restitusi. Kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi penerapan segitiga restitusi itu satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi, sebelum saya masuk ke pengertiannya, dikatakan segitiga restitusi karena ada 3 tahapan seperti bentuk segitiga. Jadi disebut segitiga restitusi. Jadi dalam kegiatan segitiga restitusi ini proses dialog. Berarti kita saling berbicara. Apakah 4 mata, 10 mata, atau semua mata? Menurut Bapak Ibu Guru? 4 mata. Jadi yang idealnya ketika siswa bermasalah, kita panggil bertemu atau kita langsung judge dia di dalam kelas. Panggil secara pribadi. Jadi satu hal yang saya ingat ketika saya masuk sekolah, ada saat saya ikut kegiatan namanya komsel di sekolahnya Ibu Ria itu, disitu bilang keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi ketika kita membuka diri dengan siswa dari hati ke hati, pasti terjadilah pemulihan. Pasti pemulihannya ke arah mana? Pasti ke arah yang positif. Kita merendungkan, kita membayangkan kita siswa-siswa yang berperilaku baik, positif, pastinya harus terbuka dulu. Kita harus terbuka. Kita jadi orang lama. kita jadi harus terbuka. Oke, jadi proses dialog, jadi kita berhubungan baik dengan murid kita panggil, misalnya dia suka terlambat, tadi tidur dan di kelas, tidak dengar kita, berteriak bagi Ibu Halim dan berteriak ini LKPD dan asal saya tidak kerja. Kenapa itu? Marilah kita panggil dia secara 4 mata dan kita bimbing dia. Pasti akan ke arah yang baik. Kemudian mengasihkan murid yang pastinya mandiri, benar tidak? Dia bisa menyelesaikan masalah sendirinya, pasti dia jadi mandiri kan? Yes. Ya. Kemudian dia jadi siswa yang bertanggung jawab. Oh, saya bikin ini, saya sudah di kelas saya sudah buat ini keyakinan. Kalau saya langgar, bagaimana? Jadi itulah yang kita ambil di tahapan segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama itu berikut. Yang pertama itu tadi ada segitiga restitusi. Jadi yang tahapan yang dasar yaitu kita menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu dirinya, si muridnya dulu, baru kita mulai menanyakan hal-hal yang lain. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan, dan membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kita semua pasti pernah berbuat salah. Benar dan salah itu pasti kita pernah buat. Jadi saya sering dengar, kalian kalau mengerjakan tugas jangan pikir benar dulu. Yang soal benar dan salah itu ibu tugas, ibu yang itu. Cukuplah kalian mengerjakan dulu. Jadi ini dalam berdasarkan proses membuat, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita bilang kesalahan itu adalah pembelajaran yang terbaik. Janganlah kamu supaya mereka lebih, oh janganlah saya terangkat di batu yang sama. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada siswa untuk menstabilkan identitas mereka. Jadi ketika mereka ada berkumpul di luar sana, kita berteriak mungkin tidak ada masuk di mereka otak. Jadi kalau kita panggil mereka 4 mata, apakah dua-duanya kita kumpul jadi satu? Bisa? Jadi bisa ya? Atau kita satu dulu baru satu. Jadi kita stabilkan mereka identitas dulu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di depan ini. Jadi mungkin yang pertama kita mengatakan bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak semua manusia ini sempurna. Betul ya? Jadi ibu juga pernah di posisi kamu, mengantuk di kelas, makan di kelas, dan lain-lain. Jadi ini mungkin tahap-tahapan menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya Ibu Alifah. Kemudian, langkah berikut lagi kata-kata mungkin dengan suara yang pelan, saya masih cinta. Jadi yang berikut mungkin kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah kalau mereka bakal lari, toh. Bapak dan ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi.
dari permasalahan ini. Mungkin ini kita stabilkan dulu mereka kondisi yang tadi keringat-keringat baku di luar. Kita datang kalau itu langsung tunjuk-tunjuk pasti ini pasti sama panas kan. Tapi kalau kita panggil empat mata, kita juga dengan senyum yang lebar, dengan penuh kasih, kehidupan kita, kebapaan kita terhadap siswa, pasti yang tadinya panas mendidih pasti perlahan-lahan menjadi lembut. Yang berikut itu tahapan yang ada segitiga, berarti ada 3 langkah. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, iya. Jadi yang langkah pertama bukan berarti kita membenarkan mereka punya tindakannya, bahwa kita mau validasi bahwa yang mereka lakukan itu juga salah, tapi dengan tahapan-tahapan yang benar. Jadi berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kayak tadi kan, mungkin 5 kebutuhan dasar tadi manusia, mungkin lomba pukul ini ada apa? Lomba penguasaan dulu dekat jago nih. Jadi itu menunjukkan satu dengan yang lain. Akhirnya jadi kita mau tunjukkan bahwa perbuatan yang dia lakukan tidak benar. Kita mau mengajak mereka, membawa mereka, menggiring mereka, supaya mereka yang memikirkan sendiri bahwa saya itu salah. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, kita mungkin kasih pertanyaan yang pertama tuh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hari ini. Yang kedua, kamu pasti dia punya alasan. Mungkin itu pertanyaannya. Ketika kamu berpukul, ketika kamu tidur di kelas, ketika kamu makan di kelas, pasti punya alasan. Yang tadi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dipenuhi tadi. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Alasannya pasti ketika mereka sudah cool, sudah dingin, yang tadi kita ini menstabilkan kondisi mereka, pasti mereka mulai membuka diri. Keterbukaan adalah awal, jadi mulai membuka diri. Oh, ibu saya buat ini karena tadi dia ganggu saya. Saya buat begini kan dia rampas satu nasi. Saya buat begini kan dia rampas satu kue dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang baru kita kasih kata-kata motivasi bahwa kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap, tapi kamu juga harus menambahkan sikap yang baru. Jadi mungkin kita ajar-ajar mereka untuk bahwa yang tadi kamu lakukan itu tidak benar dan lain sebagainya. Mungkin yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ya, inilah gunanya bahwa kita sudah buat keyakinan. Jadi kita tidak serta-merta lu nih langgar ini kita punya keyakinan Tadi bilang harus saling menghargai, lalu beribut di kelas. Tapi dengan kita panggil mereka empat mata, saling mengobrol tadi, kita berdialog dengan mereka, kita menyampaikan, kita suruh mereka membuka hati, satu dengan empat mata dengan kita, pasti mereka tahu, oh tadi itu saya langgar keyakinan kelas seperti ini. Jadi ke depannya mereka, jadi di sini kita harapkan mereka yang cari solusi sendiri. Jadi murid-murid kita tuntun mereka untuk mereka yang menemukan solusi bahwa obat pukul ini tidak benar. Jadi harus bagaimana? Makan di dalam kelas ini tidak benar. Harusnya saya makan memang dari rumah. Oh terlambat ini tidak benar. Oh terlambat ini karena saya main game sampai larut. Oh saya mulai mengurangi supaya saya jangan main game sampai larut. Saya tidur lebih sedikit. Sehingga saya bangun juga lebih awal, sehingga ke sekolah, saya tidak masuk ke sekolah. Sehingga saya tidak terlambat lagi pelajaran, guru tidak marah-marah lagi. Jadi kita membangun komunikasi dengan murid yang baik, supaya mereka sendirilah yang bisa menemukan solusinya, dan ke depannya mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaannya, apakah keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar, misalnya yang tadi tidur-tiduran dia tidak menghargai. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, mungkin itu sudah mulai membuka diri. Jadi nilai-nilai menjadi menurut kamu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di masa depan? Jadi satu hal yang saya percaya bahwa ketika saya menerima ini materi, bahwa saya termasuk guru yang minta maaf agak-agak sebagai keras, sebagai penghukum mungkin terkadang-kadang membuat bersalah itu. Jadi mungkin saya mulai mengurangi. Jadi ketika kita panggil empat mata dari hati ke hati, saling terbuka, kita percaya bahwa kedepannya kita sekolah akan lebih baik lagi. Jadi ketika ini segitiga restitusi ini kita terapkan dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, dan kita percaya bahwa
sekolah kita katanya terindah. Terindah itu akronim ya, Ibu Ense. Ada akronimnya. Pasti kalau kita juga guru dengan guru juga kerjasama. Jadi ya, bukan guru penjara tempat kerja. Sudah. Tapi kalau ketika kita sudah berbagi hal baik seperti ini dan kita merasa oh ini baik. Jadi marilah kita bergandengan tangan, kita saling kolaborasi, kita menjadikan kita pun siswa, murid-murid kita menjadi murid-murid yang luar biasa ke depan. Artinya kalau mereka pun karakternya kuat, kalau kita sudah tanamkan karakter-karakter yang kuat dalam diri murid-murid kita, pasti ketika mereka keluar dari sekolah kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Walaupun tidak melanjutkan sekolah, karena ini pribadi yang luar biasa. Oke, mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. 10 PGP Angkatan 11, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Tuhan berkati selalu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Arlen Pristamutela. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 12 Kota Kupang. Pada kesempatan ini, saya ingin mentestimoni terkait dengan materi budaya positif yang disampaikan oleh rekan CGP Angkatan 11, Bu Yakomina Demang, yang membagikan materi tentang budaya positif, yaitu segitiga restitusi yang diterapkan kepada anak-anak. Di mana proses yang pertama adalah menstabilkan identitas peserta didik, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, sehingga peserta didik dapat mengetahui solusi dari tindakan yang salah yang mereka lakukan. Melalui proses segitiga restitusi, anak murid bisa merefleksikan diri mereka dan mereka bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, materi yang disampaikan oleh Ibu Yani yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kedua, kebutuhan bertahan hidup, yang ketiga, penguasaan, yang keempat, kebebasan, dan yang kelima adalah kebahagiaan atau kesenangan. Sekian dan terima kasih.